Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua pada pagi hari ini? Tentunya kalian dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberi nikmat oleh Allah, yaitu nikmat kesehatan. Oke, sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Dipersilakan untuk berdoa. Cukup. Materi kita pada hari ini yaitu hidup damai dengan toleransi dan kerukunan. Yaitu dalam surah Yunus ayat 40 dan 41. Sebelum kita memulai, Ibu sampaikan dulu ya tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu setelah mengamati Quran Surah Yunus ayat 40 dan 41, peserta didik dapat menganalisis terjemahan kata dan ayat Surat Yunus ayat 40 dan 41 tentang hidup dengan toleransi dan rukun dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati dan membaca Quran Surah Yunus ayat 40 dan 41, peserta didik dapat menganalisis hukum bacaan dengan benar. Yang ketiga, setelah membaca dan mengamati surat Yunus ayat 40 dan 41, peserta didik dapat menganalisis isi kandungan dan sikap serta perilaku yang mencerminkan tentang toleransi dan kerukunan dengan tepat. Kemudian yang keempat, setelah mempelajari materi toleransi dan kerukunan, peserta didik dapat mengaitkan materi ajar dengan ayat lain dan hadis yang terkait dengan toleransi dan kerukunan dengan benar. Kemudian yang terakhir adalah melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat memberikan argumentasinya keterkaitan antara kerukunan dan toleransi sesuai dengan pesan surah Yunus ayat 40 dan 41 serta hadis terkait dengan tepat dan bertanggung jawab. Baik anak-anak ibu yang cantik-cantik dan yang ganteng-ganteng, ini peta konsep toleransi dan kerukunan. Ibu bacakan ya. Materi kita hari ini toleransi dan kerukunan, yang nanti kita akan membahas tentang kajian Quran Surah Yunus ayat 40 dan 41. Dan bagian kedua yaitu tentang kajian hadis terkait toleransi dan kerukunan. Kemudian bagian-bagiannya dari kajian Surah Yunus ayat 40 dan 41 adalah yang pertama, bacaan ayat Surah Yunus ayat 40 dan 41. Kemudian terjemahannya, kajian ilmu tajwidnya, kemudian asbabun nuzulnya, isi kandungan Surah Yunus ayat 40 dan 41, kemudian sikap perilaku yang tercermin di dalam Surah Yunus ayat 40 dan 41. Kemudian untuk kajian hadisnya yaitu penjelasan hadis, dan yang kedua adalah asbabul wurud hadis tentang toleransi dan kerukunan. Gitu ya. Baik, Ibu lanjutkan. Sekarang kalian silahkan mengambil Al-Quran. Kita akan membaca surah Yunus ayat 40 dan 41 tentang toleransi dan kerukunan. Sudah siap semua? Kalau kalian sudah siap, ayo kita membaca Quran Surah Yunus ayat 40 dan 41. Siap ya? Kita baca dengan tartil. Silakan kalian menyimak dan mengikutinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kadzabuka faqul li amali wa lakum amalukum
antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita sudah membaca Al-Quran Surah Yunus ayat 40 dan 41. Sekarang kita lanjutkan yang kedua, yaitu tentang mufrodat atau kosakata. Oke, dilanjut ya nak. Kalian lihat, sudah ketemu semua ya? Baik. Yang pertama, bacaan wa minhum artinya dan di antara mereka. Kemudian yang kedua, mayyu'minu artinya adalah ada orang-orang yang beriman bihi kepada Al-Quran. Wa minhum dan di antara mereka. Malla yu'minu ada pula orang-orang yang tidak beriman bihi kepadanya. Kemudian warob buka artinya adalah dan Tuhanmu. A'lamu lebih mengetahui bil mufsidin orang-orang yang berbuat kerusakan. Wa in dan jika kadzabuka mereka mendustakan engkau, fakulli maka katakanlah Muhammad, li bagiku amali pekerjaanku, walakum dan bagimu amalukum pekerjaanmu, antum kalian semua bariun yaitu berlepas diri tidak bertanggung jawab, mimma dari apa yang a'malu aku kerjakan, wa ana dan aku bari'u berlepas diri tidak bertanggung jawab, mimma dari apa yang ta'malun kalian kerjakan. Udah paham ya nak? Arti perkatanya. Sekarang kita masuk kepada terjemahan keseluruhan Quran Surah Yunus ayat 40 dan 41. Kita mulai dari ayat 40. Baik, terjemahan Quran Surah Yunus ayat 40 berbunyi, di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Arti dari ayat 41 berbunyi, jika mereka mendustakan kamu, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, udah ada ini ya nak ya, udah paham ya apa arti dari surah Yunus ayat 40 dan 41. Tentunya kalian sudah memahami, walaupun mungkin ada yang belum tahu maksudnya apa ya, gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Bagian yang ketiga, yaitu tentang hukum bacaan atau ilmu tajwid. Sudah siap untuk menganalisis ilmu tajwid dari Quran Surah Yunus ayat 40 dan 41. Siap anak-anakku? Oke, kita mulai dari yang pertama. Ya, perhatikan bacaannya. Di sini berbunyi wa minhum, yaitu terdapat hukum bacaan yang namanya idgham mimi. Alasannya mim mati bertemu dengan huruf mim.
yang di ujung sini ya. Iya, mim mati bertemu dengan huruf mim. Maka bacaannya ya menjadi hukum bacaan idgham mimi. Ya, udah paham ya? Apa itu idgham mimi? Kemudian yang kedua yaitu bil mufsidin. Nah, hukum bacanya adalah mat arid li sukun. Alasannya adalah matobi'i dibaca wakaf. Ya, yang mana dibaca wakaf? Yaitu huruf terakhir. Makanya nunnya menjadi mati, tidak dibunyikan. Ya, paham ya nak? Oke, kita lanjutkan. Wa in kadzabuka. Ya, terdapat hukum bacaan apa yuk? Ada yang tahu? Iya, pinter kalian. Alhamdulillah, yaitu hukum bacaannya adalah ikhfa. Alasannya nun mati ketemu dengan huruf kaf. Iya. Oke, kita lanjutkan ya. Walakum amalukum, yaitu terdapat hukum bacaan yang namanya izhar safawi. Alasannya adalah mim bertemu dengan huruf ain. Ya, oke, kita lanjutkan. Mimma, ya, hukum bacaannya adalah gunnah, yaitu alasannya mim bertasydid. Nah, ada tasydidnya di atas tuh. Udah paham ya? Oke, kita lanjutkan. Yuk. Bari mimma. Iya. Nama hukum bacanya adalah mat wajib mutasil. Alasannya adalah huruf mat diikuti huruf hamzah dalam satu lafaz, dalam satu kata. Oke, pintar semua anak-anakku. Ibu kalau begini seneng banget. Ayo kita mulai lagi yuk. Yang terakhir, ta'malun. Ya, yaitu terdapat hukum bacaan mat arid li sukun. Alasannya adalah huruf mat dibaca wakaf. Jadi yang terakhir dibaca wakaf artinya berhenti, jangan dilanjut. Oke, udah paham ya? Oke, kalau sudah paham, kita lanjutkan bagian keempat, yaitu asbabun nuzul. Asbabun nuzul, Quran Surah Yunus, ayat 40 dan 41, menurut Imam As-Suyuti, dari ayat 109, ayat pada Surah Yunus, yang memiliki asbabun nuzul secara khusus hanya ayat kedua. Nah, sedangkan surah Yunus ayat 40 dan 41 itu tidak disebutkan sebab-sebab khusus ayat ini diturunkan. Namun, secara umum masih ada sebab hubungannya dengan surah Yunus ayat 2, yaitu tentang penolakan orang-orang kafir terhadap kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya? Kemudian yang kedua yaitu asbabul wurud hadis tentang toleransi. Nah, dalam firman Allah surah Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi lakum dinukum waliyadin, yang artinya adalah untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Ini kalian tentunya sudah paham ya? Maksud dari surah Al-Kafirun ayat 6. Ya, ayat di atas turun sebagai penegas bahwa ada pemisah antara umat Islam dan non-muslim dalam akidah dan ibadah. Paham ya? Jadi ada pemisah dalam akidah dan ibadah. Nah, kemudian menurut pendapat Ki Haji Ali Mustafa Yakub dalam kitabnya Kerukunan Umat dalam Perspektif Al-Quran dan Hadis yang beliau kutip dari pendapat Al-Wahidi dalam kitab Asbabun Nuzul, untuk menjelaskan maksud ayat tersebut diceritakan bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih tinggal di Mekah, orang-orang musyrikin mencoba mengajak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan kompromi dalam bidang agama. Nah, kalau kompromi dalam bidang agama, dalam ajaran agama kita tidak diperbolehkan. Gitu ya.
Kemudian kata mereka apa? Nih, kata mereka, wahai Muhammad, ikutilah agama kami. Kami pun akan mengikuti agama kamu. Kamu menyembah Tuhan kami selama 1 tahun. Nanti kami juga akan menyembah Tuhanmu selama 1 tahun pula. Apabila ternyata agamamu yang benar, maka kami pun sudah memperoleh kebenaran. Dan apabila agama kami yang benar, maka kamu pun telah memperoleh kebenaran itu. Mendengar ajakan ini, Nabi Muhammad SAW berkata, saya mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak mempersekutukannya dengan yang lain. Kemudian turunlah surah Al-Kafirun tadi yang menjelaskan bahwasannya untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Jadi toleransi tidak boleh berkompromi tentang akidah dan ibadah. Itu penjelasannya. Paham ya? Jadi intinya umat Islam tidak diperbolehkan menyembah sembahan orang-orang kafir, dan begitu juga orang-orang kafir tidak boleh menyembah sesembahan orang-orang muslim. Paham ya? Alhamdulillah. Wah, ibu senang sekali kalau demikian. Anak-anakku semua yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng, yuk biar semangat. Ya, ikutin ya lagi ya. Baik, kita akan belajar tentang isi kandungan Quran Surah Yunus ayat 40 dan 41. Yang pertama yaitu dalam hadis riwayat Ahmad tentang toleransi yang menjelaskan bahwasannya isi kandungan surah Yunus ayat 40 dan 41 ini yang pertama adalah terhadap dakwah. Ya, penjelasan bahwasannya terhadap dakwah Nabi Muhammad, ada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran dan mengikutinya sehingga memperoleh manfaat, dan ada pula yang menolak sehingga memperoleh ancaman sebagai orang kafir. Kemudian selanjutnya isi kandungan yang kedua yaitu orang yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad tergolong sebagai orang-orang kafir dan terancam mati dalam keadaan kafir. Kemudian yang ketiga, penjelasan dari surah Yunus tadi ya, Allah memberikan penegasan kepada Rasul bahwa jika orang-orang kafir mendustakanmu, maka katakanlah, bagiku amalku dan bagimu amalmu. Ya, kalau sudah demikian berarti ya udah, jadi tidak ada perkelahian, ya, tidak saling marah, ya, katakan hanya demikian. Kemudian selanjutnya yang keempat, Allah Maha mengetahui terhadap orang-orang yang berhak memperoleh hidayah, kemudian memberikan hidayah, dan juga Maha mengetahui terhadap orang-orang yang tidak memperoleh hidayah sehingga menjadi sesat. Kemudian selanjutnya yang kelima, Allah Maha Adil sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan amal seorang hamba sesuai dengan apa yang dilakukannya. Kemudian yang terakhir, yang keenam, Allah Maha Adil sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan amal seseorang hamba sesuai amal perbuatannya. Sudah paham ya? Baik, kita masuk kepada perilaku yang sesuai dengan surah Yunus ayat 40 dan 41. Yang pertama adalah ya, dilihat perilaku secara umum yang harus ditegakkan oleh umat Islam. Bagian-bagiannya yaitu yang pertama,
di dalam urusan muamalah seperti berbuat baik, tolong menolong, berbagi antara sesama umat beragama itu perlu dilakukan dan dikembangkan hubungan yang baik dan saling menguntungkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu diperbolehkan. Jadi perilaku secara umumnya yaitu dalam bidang muamalah. Hubungan di dunia sah-sah saja, boleh saja ya. Jadi kalian jangan khawatir, kita itu harus menghormati semua agama yang ada ya. Ya, yang ada di Indonesia ya. Agamanya kan banyak sekali ya. Kita harus menghormati mereka, kita harus memberikan kesempatan mereka untuk beribadah. Kalau mereka beribadah, kita nggak boleh mengganggu ya. Kita tak boleh ribut, ya itu yang namanya toleransi. Kemudian yang kedua, di dalam urusan akidah dan ibadah, maka tidak ada istilah toleransi. Karena akidah dan ibadah umat Islam dengan umat beragama lainnya sangatlah berbeda. Jadi tidak ada toleransi dalam keagamaan ya, dalam ibadah, dalam akidah ya, itu tidak diperbolehkan. Kemudian yang terakhir, kita harus memelihara persaudaraan terhadap sesama umat Islam. Sudah paham ya? Oke, kita lanjutkan perilaku, toleransi, dan kerukunan yang harus ditegakkan bagi seorang pelajar muslim nih. Ketika di rumah dan di masyarakat ya. Jadi lingkungan kita yang terkecil adalah keluarga kita, kemudian masyarakat yang ada di sekitar kita, di rumah, di lingkungan kita, di sekolah ya. Kemudian bermasyarakat. Nah, seluruhnya yaitu kita harus memberikan toleransi kepada umat beragama. Ya, udah paham ya? Kita mulai, yaitu ketika di rumah dan di masyarakat, bentuk-bentuk perilaku, toleransi, dan kerukunan ya dalam kehidupan sehari-hari. Nih, yang di rumah, sikap hidup toleransi perlu dijadikan sebagai bentuk perilaku dalam kehidupan sehari-hari bagi umat Islam, termasuk para pelajar muslim dimanapun berada ya. Kemudian setelah kita berada di rumah bersama anggota keluarga, ya kita selalu menghormati yang lebih tua, saling menyayangi ya. Kemudian terhadap tetangga kita harus bersikap sopan, santun. Yang tadi Ibu sudah jelaskan ya, kalau ada tetangga kita yang bukan beragama Islam, kita harus menghormati mereka. Kita tidak boleh semena-mena. Gitu ya. Oke, udah paham ya? Kemudian yang kedua, bentuk-bentuk perilaku toleransi dan kerukunan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Jangan lupa di sekolah, kita tidak hidup sendiri. Tentunya ada teman-teman ya, teman-teman kalian yang beragama non-muslim. Nah, itu kita harus menghormati mereka. Kita tidak boleh semena-mena terhadap mereka. Itu ya. Kemudian yang terakhir yaitu bentuk-bentuk perilaku, toleransi, dan kerukunan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Oke, udah paham anak-anakku? Alhamdulillah kalau demikian. Baik, Ibu lanjutkan, yaitu yang kedua adalah kajian hadis ya. Sebagaimana tadi kita sudah belajar tentang hidup damai, toleransi, dan kerukunan yang telah dituangkan di dalam Quran surah Yunus ayat 40 dan 41. Kemudian di dalam hadis itu juga dijelaskan bahwasannya Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, yaitu dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda yang artinya sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah yang paling baik di antara mereka terhadap sesama saudaranya.
dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang paling baik di antara mereka terhadap tetangganya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, udah paham ya? Udah jelas ya? Nah, di dalam hadis ini dijelaskan bahwasannya tetangga itu harus kita hormati. Dan tetangga ya, tetangga dan sebaik-baik tetangga kata Allah di sisi Allah nantinya adalah yang paling baik di antara mereka terhadap tetangganya, yang arti maksudnya adalah bahwasannya kita harus berbuat baik terhadap tetangga, tidak memandang bulu, ya artinya tidak memandang dia kaya, dia miskin, dia Islam, dia non-Muslim, kita harus berbuat baik dan kita selalu menghormati mereka, gitu ya. Jadi sekali lagi Ibu sampaikan bahwasannya dalam toleransi itu ditegaskan dalam ajaran agama kita, kita boleh ya berhubungan dengan non-muslim yaitu di bidang muamalah ya, dalam tolong menolong, dalam kebaikan, dalam kerjasama itu boleh ya. Akan tetapi yang tidak boleh adalah di bidang akidah dan Iya, pinter, tepat sekali, yaitu ibadah. Udah paham ya? Oke. Baik, kita lanjutkan setelah kita belajar tadi, mendengarkan, mencermati, membaca ayat Al-Qur'an. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang pengertian toleransi. Ya. Menurut KBBI, ya, toleransi ini berasal dari kata toleran yang artinya bersifat atau bersikap menenggang atau menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian. Sedangkan menurut Quraisy Shihab dalam kitabnya Tafsir Al-Misbah ya, menjelaskan bahwasannya toleransi adalah menghormati pendapat orang lain walaupun sebenarnya tidak setuju dengan pendapat tersebut demi mencapai hubungan harmonis tanpa mengorbankan prinsip. Itu penjelasan toleransi menurut KBBI dan menurut Quraisy Shihab. Dah ada gambaran ya anak-anakku? Udah paham ya yang dimaksud dengan toleransi dan kerukunan. Baik. Alhamdulillah hari ini kita sudah belajar, yaitu materi tentang hidup damai dengan toleransi dan kerukunan. Oke, terima kasih ya. Kalian sudah mendengarkan dan memperhatikan pelajaran hari ini. Kita tutup dengan membaca doa. Ya, kita mulai ya. Oke, silakan kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak ibu yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Sukses selalu buat kalian dan jangan lupa, ingat setelah belajar ini kalian masih ada kewajiban yaitu melaksanakan sholat duha. Ya, sebagaimana dengan sepakatan kita. Oke, terima kasih anak-anakku semua. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.